Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas update market crypto setelah Bitcoin hit 50.000. Ya, secara outlook bagaimana? Karena kita lihat di sini Bitcoin sudah di area 50.073 dolar. Nanti kita lihat secara analisa teknikal dan kita coba update analisanya. Dan kembali lagi, kalau misalnya teman-teman suka video ini, pastinya jangan lupa untuk like videonya ataupun share videonya juga. Mungkin kita bisa target 410 likes aja di video kali ini gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, please mungkin bisa pencet tombol like-nya juga. Kita bisa langsung masuk aja ke dalam pembahasannya. Ya, untuk kita masuk ke dalam pembahasannya, kita lihat dulu nih overall market crypto secara kondisi dan keadaannya bagaimana secara outlook. Dalam 24 jam terakhir, kita bisa lihat di sini ORDI mengalami kenaikan, Helium, BIM, Flow, jadi beberapa crypto altcoin udah mulai naik. Ya, udah mulai mengalami kenaikan nih kalau kita scroll ya. Bahkan Arbitrum naik lagi nih 7,2%, Optimism naik 7,5%, Render juga mengalami kenaikan. Kalau kita lihat secara 24 jam terakhir yang mengalami penurunan nggak terlalu banyak ya, hanya ada Immutable X saja dan juga Ethereum Name Service atau ENS. Sisanya relatif mengalami uptrend ya. Dan overall kita lihat juga secara fear and greed kita di extreme greed gitu. Jadi memang ya harus berhati-hati, ini posisi memang ini bullish. Kita mungkin bisa sedikit euphoric di mana market menembus 52.000, tapi kita harus tetap netral dalam action kita gitu. Apakah kita harus tambah lagi, apakah kita harus take profit dan lain-lain, kita coba bahas di video kali ini juga ya. Nah, mungkin kita coba update secara keadaan in general bagaimana gitu ya. Big news sebenarnya terjadi itu dari Joe Biden ya, presiden US, di mana presiden US Joe Biden ini dia tweet gitu ya, dia nge-tweet portraitnya dia dengan laser eyes. Ya, kalau teman-teman tahu laser eyes ini mengindikasikan biasanya orang-orang yang suportif terhadap Bitcoin. Mereka bisa ganti profile picture-nya atau post kira-kira seperti ini dengan matanya dijadiin laser eyes seperti itu. Jadi apakah sebenarnya Joe Biden ini pro Bitcoin atau ini dihack? Belum ada klarifikasi gitu. Ini sebenarnya sebelumnya gitu ya. Tapi it's a big news gitu ya. It's a big sesuatu yang besar karena apa yang terjadi nih dengan Joe Biden sendiri gitu, menimbulkan pertanyaan. Next juga untuk minggu ini beberapa yang penting di minggu ini. Untuk hari ini ya, secara khususnya jam 8:30 malam nanti kita akan ada yang namanya CPI atau inflasi dan core CPI juga. Jadi mungkin ini bisa menggerakkan market juga sih sebenarnya ya. Sisanya kita ada crude oil, initial jobless claims, retail sales dan PPI mungkin nggak terlalu berdampak besar. Fokusnya memang lebih ke arah CPI. Jadi nanti kita lihat nih secara reaksi dari market di saat jam 8:30 malam nanti gitu. Ini waktu Indonesia Barat. Oke. Nah, kita bahas sekarang price action Bitcoin pada saat dia mau ke area 50.000 nih. Kira-kira apa yang terjadi? Kenapa market bisa push up dan lain-lainnya kita coba bahas di video kali ini. Bahkan kita akan coba bahas juga secara outlook ke depannya bagaimana, biar teman-teman ada secara mengerti secara time frame high time frame-nya gitu ya. Di sini saya sempat bahas di mana big move this week coming soon gitu ya. Ini saya sempat bahas minggu ini akan terjadi big move gitu. Di sini kalau teman-teman lihat harga konsolidasi gitu ya. Open interest naik over the weekend ya. Open interest naik over the weekend. Kita lihat dari sini. Open interestnya naik di area yang kedua ya. Di sini row yang kedua, baris kedua, di mana teman-teman lihat nih over the weekend market lebih ke arah sideways movement, khususnya untuk Bitcoin. Kalau kita fokus ke Bitcoinnya sideways, tapi open interestnya mengalami kenaikan. Open interest itu apa? Open interest adalah banyaknya derivatif yang terbuka gitu. Jadi kontrak-kontrak nih, kalau teman-teman buka posisi futures atau leverage gitu ya, itu open interest nih teman-teman buka. Jadi artinya apa? Biasanya harus di close. Bagaimana cara di close? Salah satunya adalah liquidation, ya, likuidasi dan lain-lain gitu, untuk menjaga market lebih healthy. Makanya ini sebelum market pump. Makanya teman-teman lihat di sini Bitcoin di area kisaran 47 ribuan, 48 ribu. Dalam beberapa jam kemudian dia naik sampai ke area 50.000. Ya, saat ini di 50.000. Gitu. Jadi ini salah satu yang mengedrive lah, di mana market sideways secara price movementnya, sedangkan open interestnya mengalami kenaikan gitu. Watch out, dan ternyata terjadi. Teman-teman yang buka posisi short kemungkinan terkena some kind of liquidation gitu. Nah,
next up juga. Nah ini kalau kita ngomongnya secara before afternya gitu ya, ini afternya. Setelah market mengalami kenaikan, ini saya baru update juga hari ini di tweet gitu ya teman-teman. Kalau belum follow, feel free to follow juga. Crypto rotation gitu ya, dimana Bitcoin leading the market. Kita lihat Bitcoin ya secara ya, kita lihat nih over the weekend dari tanggal 7 Februari naiknya udah cukup signifikan. Ini 16%, bahkan lebih besar dari beberapa altcoin gitu. Jadi bisa dikatakan Bitcoin leading the market. Next up-nya adalah, tapi kita lihat Bitcoin dominance ya, ini hit trend line ya, ini secara time frame daily, dan ini dia berada di posisi di trend line-nya. Jadi ada possible dia mengalami rejection, dan rejection ini yang kita mau gitu. Kenapa? Karena pada saat rejection terjadi gitu ya, money berarti flow of money atau flow of cash gitu, itu akan move dari mungkin Bitcoin, mereka akan move ke altcoin. Makanya saya bilang di sini money flowing out from Bitcoin to altcoin. Tapi pastinya ada syarat untuk posisi hal ini terjadi gitu ya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah Bitcoinnya harus lebih konsolidasi atau sideways. Jadi kalau kita lihat Bitcoin bisa sideways di area mungkin 48.000, 50.000, it's a good area untuk altcoin mulai start outperforming Bitcoin lah. Gitu, karena Bitcoin ya udah di posisi technically di kisaran resistance-nya dia, teman-teman. Gitu. Kalau kita ngomongin tentang outlook dari market, ini sempat saya bahas di terakhir ya, kalau salah di sini kalau teman-teman lihat, di mana Reg Capital dia membahas seperti ini. Dia membagi per fase gitu ya, ada pre-halving downside, pre-halving rally, dan lain-lainnya. Dan memang kita di posisi saat ini, kita tuh berada di pre-halving rally gitu. Jadi kita lihat saat ini pun gitu ya, saat ini kita lagi di posisi pre-halving rally. Karena di pre-halving rally mungkin ini adalah yang menyebabkan kita mengalami kenaikan juga secara fase gitu. Biasanya setelah kita mengalami halving, kalau teman-teman melihat garis biru ini, halving terjadi gitu ya, market akan lebih mengalami konsolidasi nih. Makanya teman-teman lihat di warna area merah ini biasanya konsolidasi. Ini yang sempat saya tekankan juga di video gitu ya, bukan hanya di 2020. Saya nggak ada grafiknya, tapi di tahun 2017 juga hampir sama, dimana market nggak terlalu bergerak secara parabolic. Tunggu 1-2 bulan gitu ya, 6 minggu gitu, 6-8 minggu baru market mulai naik kembali. Intinya itu. Nah, ada satu analisa menurut saya yang cukup menarik, makanya saya share juga di channel ini, yaitu adalah analisa dari Capo. Ya, kalau teman-teman tahu Crypto Capo, ini dulu dia sempat call-nya benar-benar terus gitu ya, lalu sempat dia menjadi terlalu bearish, dan gak mau switch gitu secara outlooknya dia. Jadinya orang-orang cukup hating terhadap si Crypto Capo sendiri. Nah, saat ini Crypto Capo mulai lebih netral, dan dia, kita lihat beberapa analisa dia sebenarnya juga play out gitu ya. Di sini dia membahas mengenai update-nya dia untuk mengenai Bitcoin. Sebenarnya kalau posisi dia saat ini kalau teman-teman lihat, ini menggunakan Wyckoff gitu ya. Dia bahas mengenai Wyckoff distribution schematics. Nah, ini posisinya teman-teman lihat, ini hampir mirip dengan yang di sini secara graf. Yang dimana market mulai ada channel naik ke atas seperti ini gitu ya. Lalu hit area BC-nya, turun ke bawah gitu ya. Lalu sekarang kita berada di uptrust after distribution. Nah, ini baru apakah di sini adalah tanda-tandanya kita mulai drop down, turun ke bawah terus sampai ke area 31.000. Nah, di video kali ini kita coba lihat dulu apakah masih possible atau enggak. Tapi menurut dia dan menurut analisa dia, ini adalah schematicsnya gitu. Dan kalau kita lihat terjadi ada sign of weakness di area level supportnya, which is kisaran area 38-39.000, mungkin bisa turun ke bawah gitu ya. Nah, makanya kita coba sekarang secara teknikal bagaimana, karena menurut saya ini cukup menarik gitu ya. Bahkan kalau ini terjadi play out, ini akan menjadi good condition untuk teman-teman mulai akumulasi juga gitu. Tapi kalau menurut saya ada beberapa hal gitu yang sebenarnya ini cukup make sense juga, tapi kalau untuk turun ke 30 sampai 31.000 ini terlalu dalam gitu. Balik ke dalam analisa teknikalnya, kita lihat di sini market mulai mengalami kenaikan, boom naik. Kita sempat bahas di Telegram kalau nggak salah ya. Di Telegram saya sempat bahas di mana
market ini selama dia hold trend ini saya analisa dulu time frame 1 jam teman-teman. Jadi pada saat di time frame 1 jam ini secara short term ya, makanya bilangnya low time frame ya, atau LTF, low time frame. 1 jam kan sebentar aja gitu. Nah, kita lihat di sini trend line-nya. Ya, trend line-nya ini masih hold ya, upper trend line-nya. Makanya pada saat di posisi Bitcoin turun seperti ini, banyak orang yang membahas bahwa posisi Bitcoin bisa turun lebih bawah lagi, atau mungkin mengalami breakdown, mungkin ke area 45.000, 46.000, which is possible kalau kita di area ini. Tapi selama dia masih di upper trend line ini, masih ada potensi untuk mengalami kenaikan. Target saya waktu di Telegram di situ saya sempat bahas untuk at least swap previous high-nya. Previous high-nya itu di kisaran 49.000. Makanya dia naik ini lumayan sebenarnya 22,7%-an. Tapi udah ke swap dengan momentum yang cukup kuat gitu, bahkan naik lagi sampai ke 50.000 gitu teman-teman. Jadi dia naik ya lumayan 4,8 sampai 5% gitu untuk mengalami kenaikan ini. Dan saat ini Bitcoin terbentur di area kisaran resistensinya dia 50.000-an. Seperti itu. Dan sekarang ini konsolidasi. Sedangkan altcoin kalau teman-teman lihat, mungkin beberapa udah mulai performing juga gitu. Nah, jadi kira-kira itu. Lalu targetnya bagaimana nih teman-teman? Oke, secara target saya masih lihat posisi. Mungkin orang-orang cenderung bingung nih. Saat ini kan market Bitcoin udah mulai konsolidasi juga di area ini. Saya rasa mungkin kita lihat dalam beberapa jam ke depan, pas CPI juga kan, inflasi hari ini. Jadi kita akan lihat market secara reaksi bagaimana. Possible move up-nya saya rasa mungkin Bitcoin masih bisa testing ke area ini. 51.800 sampai 52.000. Jadi kalau kita lihat secara time frame weekly-nya ya. Ini tuh seperti ada resistance di area tersebut nih, 52.000 ini. Dan jadi ini menurut saya menjadi key level lah. Istilahnya kalau Bitcoin hit di sini, saya nggak rasa dia bisa breakout terus naik lagi sampai ke 60.000. Mungkin di minggu ini enggak gitu. Tapi lebih ke arah mungkin dia naik hit gitu ya, lalu close-nya mungkin di atas kisaran 40.000-an atau 50.000-an, tapi nggak sampai 52.000. Nah, kenapa? Karena Bitcoin ini sudah mendekati seperti buying climax phase atau fase buying climax, udah di pucuknya lah istilahnya gitu. Nah, ada beberapa data yang bisa menjadi supportive juga. Bentar ya. Nah, teman-teman kalau lihat secara Bitcoin USDT gitu, ini di clean chart gitu, di grafik yang lebih lebih bersih gitu ya. Ini kita bisa perhatikan nih. Yang pertama adalah harganya. Kalau teman-teman perhatikan, ini harga mengalami kenaikan terus. Ya, harga naik nih, trennya up. Sedangkan kalau teman-teman lihat secara volume itu turun. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat ada spread gitu, di mana harganya naik tapi volumenya turun. Seharusnya apa? A good trend adalah di mana harga mengalami kenaikan tapi volumenya suportif gitu. Dengan volumenya suportif artinya harga masih bisa naik terus. Tapi di posisi kita saat ini, di mana Bitcoin secara harga ini mulai naik terus gitu ya, tapi volumenya lama-lama ini kalau kita lihat dari Januari awal ini mulai turun nih, dropping down gitu. Bahkan volume yang top kita di area mungkin 47 ribuan pada saat di awal bulan Januari ini lebih besar dibandingkan volume kita saat ini waktu kita push ke area 50 ribu. Jadi ini definitely kita harus watch out, kita harus perhatikan hal ini. Jadi bisa jadi the top is likely soon lah, bisa dibilang ya bentar lagi. Makanya saya lihat mungkin kisaran 50 ribu, 52 ribu itu harus hati-hati. Bukan waktunya untuk mungkin buy more, tapi mungkin Bitcoin akan mengalami pullback dulu terlebih dahulu. Nah, kita ngomongin sekarang mengenai pullbacknya Bitcoin, oke? Untuk pullbacknya Bitcoin, trendline-nya strong sekali teman-teman. Jadi ini kita lihat secara secara trend ini masih strong, momentumnya masih ada juga. Memang satu hal yang kita perhatikan, Bitcoin biasanya naiknya pelan-pelan, tapi kalau turun tiba-tiba drastis gitu ya. Overall, sebenarnya kalau kita bisa perhatikan, area kisaran 46.000 di sini nih, di area ini. Mana ya, saya bikin rectangle. Nah, di area ini mungkin akan cukup menarik nih kalau misalnya Bitcoin mengalami drop gitu ya. Di sini kisaran area 46.800, 47.000. Jadi ini akan cukup menarik kalau misalnya Bitcoin bisa mengalami drop sekitar 6,5%, which is menurut saya ini masih likely. Let's say ini top
let's say yang terjadi adalah Bitcoin naik ke atas gitu ya, mungkin swap high ini gitu ya, lalu turun ke bawah, testing ke area 46.000 ini. Ini persis mungkin nanti di sini exponential moving average-nya juga mengalami kenaikan, EMA 20-nya dan EMA 50-nya mendekati. Gitu. Jadi secara short term mungkin target kita di kisaran 46.800. Tapi apakah ada possible untuk turun lebih dalam lagi? Ya, possible gitu ya. Tapi saya rasa sebelumnya kita sempat bahas call Bitcoin worst scenario ke 35.000. Kalau memang lihat dari area ini, area price action Bitcoin pun sebenarnya area 35.000 ini masih cukup menarik gitu ya. Karena masih possible untuk dia drop down, walaupun ini drop down-nya 26%. Tapi selama dia mengalami kenaikan-kenaikan ini, probability untuk dia turun ke area tersebut itu semakin kecil gitu. Bahkan yang awalnya menjadi resistance sekarang menjadi level support. Makanya kalau kita lihat the next support ya, kalau misalnya dia drop 46, yang akan menjadi key level mungkin di area kisaran 42.500 gitu. Jadi saya rasa ya kalau Bitcoin turun dari 50.000 ke 42.500 saja, ini udah menjadi good buy opportunity. Biasanya kalau dia turun 10-15% itu menjadi healthy correction juga yang cukup besar, tapi itu cukup bagus untuk kita add more. Jadi kalau kita lihat secara harga, secara persentase penurunan, ya mungkin di area 42.500 kalau misalnya Bitcoin mengalami penurunan, it's a good potential buy juga gitu untuk Bitcoin maupun altcoin-altcoinnya. Dan altcoin technically it's getting healthier gitu, karena kita lihat dari sini pun dia bisa dikatakan mengalami breakout juga nih gitu. Pertanyaannya adalah apakah pada saat kita mau approach this white box ya, atas ini resistance ini, apakah kita bisa breakout atau kita malah reject gitu. Jadi mungkin ini dulu aja secara outlook apa yang terjadi setelah Bitcoin hit 50.000. Semoga teman-teman suka videonya juga. Jangan lupa untuk likes-nya, kita tekan 410 likes. Dan ya, we will see you in the next video. Bye bye teman-teman.